Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing berkaitan dengan bagaimana cara membuat outline buku ajar dari RPS. Ini banyak dijadikan sebagai landasan di dalam membuat buku, bahwa outline itu menjadi salah satu hal penting yang harus disiapkan sejak awal. Sebelum Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, dan kolega semua menulis buku, maka pastikan outline-nya sudah fix. Apa yang akan ditulis, judulnya apa, bab 1 apa, subbab 1 apa, subbab 2, dan seterusnya. Pastikan outline-nya lengkap, jelas, dan sudah fix. Walaupun nanti ada perubahan, ada penambahan, pengurangan nanti setelah outline selesai dan proses penulisan buku dilakukan. Tapi sebelumnya, silakan simak yang satu ini. Bahwa menulis outline atau membuat outline ini juga tidak mudah sebenarnya. Tergantung dari kemahiran seseorang di dalam proses pra menulis buku. Sehingga dengan keberadaan outline ini akan memudahkan penulis untuk bisa lebih fokus, bisa menyelesaikan tulisan dengan baik, bisa mempermudah dan mempercepat proses penulisan. Sehingga target-target yang diharapkan dalam penulisan buku ini bisa tercapai dengan baik. Bagaimana cara membuat outline dari RPS untuk buku ajar? Yang pertama adalah pastikan CPL atau capaian pembelajaran lulusan ini penting untuk disampaikan di halaman terpisah dari masing-masing bab. Karena CPL ini menjadi poin penting, bisa dibentuk seperti kolom seperti ini atau bisa dinarasikan, tergantung dari kebutuhan Bapak. Yang penting atau yang pasti, capaian pembelajaran ini menjadi gambaran umum dari isi buku, menjadi sesuatu yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran. Maka perlu disampaikan dari awal. Termasuk CPMK-nya. Itu juga semua harus disampaikan di dalam buku sebelum masuk ke dalam bab 1 dan seterusnya. Termasuk ini yang menjadi bagian tidak terpisah dari CPL dan CPMK. Output mata kuliah, outcome yang diharapkan, deskripsi singkat mata kuliah, dan materi pembelajaran, dan yang terakhir adalah usaha. Ini semua dimasukkan. Silakan nanti narasinya bisa disesuaikan, bentuk dan formatnya sesuaikan. Karena ini menjadi informasi utama di dalam buku itu sendiri. Dan ini adalah yang mencirikan bahwa buku ajar itu pasti mencantumkan CPL, CPMK, deskripsi, kemudian materi pembelajaran, termasuk pustaka-pustaka yang dipakai di dalam. Kalau misalnya pustakanya ada banyak, sampaikan banyak. Kalau misalnya materi pembelajarannya ada 9, sampaikan 9. Dan seterusnya. Yang pasti ini harus disampaikan. Oke, kita masuk ke bab 1. Untuk mengkonversi atau untuk membuat outline, maka pastikan Bapak Ibu perhatikan di masing-masing pertemuan atau minggu ke-1. Yang pertama misalnya untuk menulis bab 1 di outline, saya mengambilkan dari kolom kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPM. Itu bisa dijadikan sebagai bab, tetapi tidak kemudian hanya copy paste, tetapi bisa diramu kira-kira yang paling pas untuk dijadikan sebagai judul pada sub CPMK itu apa. Saya memberikan judul yang pertama, bab 1 konsep dasar sistem informasi manajemen, karena ini berkaitan dengan mata kuliah sistem informasi manajemen, maka pertemuan-pertemuannya berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Bab 1 konsep dasar sistem informasi manajemen, saya tarik dari subjek MK yang menyatakan bahwa mahasiswa mampu memahami, mendeskripsikan,
dan menelaah konsep dasar sistem informasi. Yang sub A atau sub bab A, pengertian sistem informasi manajemen. Karena itu juga menjadi penting dari bab 1. Yang kedua adalah sejarah perkembangan sistem informasi manajemen. Saya juga ambilkan dari indikator penilaian. Artinya apa? Bahwa yang menjadi sub bab itu adalah menjadi bagian dari terkecil dari sub JPMK. Sehingga muncul subbab A, pengertian sistem informasi manajemen, dan yang kedua adalah sejarah perkembangan sistem informasi manajemen. Namun demikian, ini tergantung dari Bapak Ibu semua. Mau misalnya bab 1 diganti hanya sistem informasi manajemen, tidak apa-apa juga. Artinya Bapak Ibu yang lebih tahu dari pertemuan-pertemuan itu kira-kira mengulas tentang apa. Masing-masing pertemuan itu mengulas tentang apa saja. Tentunya ketika berbicara tentang sub JPMK yang menjadi bagian dari harapan atau menjadi capaian lulusan dan capaian mata kuliah, maka tentu Bapak Ibu sudah memiliki materi berkaitan dengan tema besarnya apa. Kemudian poin-poinnya apa saja yang akan disampaikan. Sehingga kalau saya menyampaikan ini menjadi bagian dari apa yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan pertama. Adalah menyampaikan konsep dasarnya, kemudian berkaitan dengan pengertiannya, dan yang terakhir adalah sejarah perkembangan. Sehingga dengan demikian maka mahasiswa mampu menelaah teknologi sistem informasi manajemen, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan secara besar, secara garis besarnya, secara perkembangan ilmu sistem informasi. Itu bab 1. Kemudian masuk ke bab 2, Bapak Ibu ambilkan dari minggu kedua. Diambilkan dari minggu kedua. Apa minggu kedua? Minggu kedua itu ruang lingkup sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah ruang lingkup sistem informasi manajemen. Yang kedua, pengelolaan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, manfaat, dan yang terakhir adalah tujuan. Jadi bab 2 itu juga diambilkan dari pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu membahas tentang ruang lingkup sistem informasi manajemen. Ruang lingkup sistem informasi manajemen. Mahasiswa mampu dan menelaah mendeskripsikan ruang lingkup sistem informasi manajemen. Sehingga diambilkan dari poin penting yang dijadikan sebagai landasan di dalam pertemuan ini adalah saya tarik ke sini menjadi bab 2, ruang lingkup sistem informasi manajemen. Poin-poinnya ini juga sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Yang A, ruang lingkup sistem informasi manajemen karena masuk ke sini. Yang B, pengelolaan sistem informasi manajemen, ini juga menjadi penting untuk disampaikan bagaimana pengelolaan sistem informasi manajemen itu dengan baik. Karena pengelolaan itu tidak bisa terpisahkan dari ruang lingkup. Kemudian manfaatnya juga sama, dan yang terakhir adalah tujuan dari sistem informasi manajemen. Ini juga menjadi bagian dari apa yang disampaikan di dalam sub JPMK dan indikator penilaian. Sehingga semua ini harus mencakup dari apa yang ada di subbab ataupun di itu pertemuan kedua. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis outline bab 1 konsep dasar sistem informasi manajemen, bab 2 ruang lingkup sistem informasi manajemen. Urutannya seperti ini. Di pertemuan ketiga juga sama, Bapak Ibu tinggal mengambil dari sub JPMK-nya bab 3, saya menyampaikan dengan penulisan bab 3 itu data dan informasi. Cukup dengan data dan informasi. Kemudian subnya adalah pengertian data dan informasi, B, integrasi data dan informasi, C, data dan informasi dalam perspektif ilmu administrasi publik. Karena ini adalah mata kuliah yang ada di ilmu administrasi publik, kemudian ada mata kuliah SIM, sehingga harus diintegrasikan. Kenapa? Karena pemahaman dan persepsi di dalam memahami sesuatu, terutama dalam bidang ilmu, harus diintegrasikan dengan bidang ilmunya. Mau mata kuliah apapun, kalau itu di mata kuliah bidang ilmu tertentu, maka pastinya harus diintegrasikan. Seperti contoh misalnya mata kuliah agama, maka kalau misalnya di jurusan
ilmu administrasi publik, maka perlu dikaitkan atau diintegrasikan dengan nilai-nilai atau perspektif ilmu administrasi. Ini diambilkan dari sini, Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya membuat outline buku ajar. Babnya diambilkan dari sub JPMK-nya, sub-subbabnya tinggal ditambahkan menyesuaikan kebutuhan dan bisa ditarik dari indikator. Kemudian dari kriteria penilaian. Masuk ke bab 4. Bab 4 diambilkan dari pertemuan keempat. Manajemen dalam ilmu administrasi publik. SIM dalam ilmu administrasi publik. Karena di bab 4 saya menyampaikan SIM dalam ilmu administrasi publik. Ada urgensi SIM, hubungan SIM dengan ilmu administrasi publik. Di bab 4 diambilkan dari pertemuan keempat. Cukup mudah bukan? Bapak Ibu pasti memiliki RPS. Dan RPS itu fix. Ketika Bapak Ibu sudah mengajar, maka alangkah baiknya kalau RPS itu Bapak Ibu cicil untuk dibuat sebagai buku ajar. Sehingga pada pertemuan pada mata kuliah di semester tahun berikutnya, maka buku ajar sudah bisa dipakai yang dikonversikan dari RPS. RPS-nya ada, materinya ada, buku ajarnya ada. Sungguh lengkap dan luar biasa. Itu menjadi bagian dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ketika mahasiswa mau belajar mandiri dari dosennya, maka tentu dari buku ajar dosennya. Dan itu lebih afdol, sanad keilmuannya lebih jelas. Karena yang menulis buku adalah dosennya sendiri, yang mengajar adalah dosennya sendiri, yang membaca adalah mahasiswa. Maka sanad keilmuan yang diterima oleh mahasiswa itu adalah sahih. Sehingga insya Allah ilmunya lebih bermanfaat, lebih barokah. Oke, lanjut ke pertemuan kelima. Saya membuat bab 5 dengan bab SIM dalam manajemen publik. Ini sama prinsipnya mengambilkan dari atau dikonversikan dari RPS. A. Konsep publik dalam manajemen publik, mengenal manajemen publik, dan SIM dalam manajemen publik. Bab 6 sama diambilkan dari JPMK, sub JPMK-nya, SIM, pengambilan keputusan dan problem solving. Kerangka dasar pengambilan keputusan, ini juga diambilkan dari indikator penilaian dan kriteria dan teknik penilaian. Bab 7 juga sama, organisasi dan SIM, yang mana di pertemuan ke-7 sub JPMK itu mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan, tantangan, dan kesiapan sumber daya organisasi dalam sistem informasi manajemen. Maka saya cakup dengan bab 7, nama babnya adalah organisasi dan sistem informasi manajemen. Bab 8 diambilkan dari pertemuan ke-8, teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Bab 9, etika dalam sistem informasi manajemen, subnya berkaitan dengan pengertian etika dan tanggung jawab dalam SIM dan seterusnya. Diambilkan dari sini, dikonversikan. Jadi sebenarnya mudah sekali kita melakukan konversi dari RPS, dari bahan ajar menjadi buku ajar. Tapi pastikan dulu RPS-nya atau outline-nya sesuaikan dengan RPS. Jangan sampai misalnya outline-nya tidak sesuai dengan RPS, yang diajarkan tidak sesuai dengan buku ajarnya. Itu harus disetarakan, harus disejajarkan, harus difokuskan. Sehingga apa yang diajarkan dengan buku yang ditulis itu menjadi match dan kemudian bisa dipakai untuk belajar mandiri. Bab 10 juga sama, tahapan dalam pengembangan SIM, yang diambilkan dari sub JPMK. Dan bab 11 juga sama, isu kontemporer dalam SIM, ini juga menjadi penting yang disampaikan dalam RPS. Ini juga sama, mahasiswa mampu memahami, menelaah, dan menganalisis isu-isu strategis kemasyarakatan yang penting atau isu kontemporer publik terkait sistem informasi manajemen berkaitan dengan era digital, era 4.0, era sosial 5.0, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan keberadaan SIM ya, di masa-masa digital, di era digital. Kemudian bab 12, pertemuan 12 ini saya masukkan ke bab 11. Jadi tidak semua pertemuan itu menjadi bab-bab. Misalnya pertemuan 1 harus bab 1, pertemuan 2 harus bab 2, tidak begitu. Bisa juga misalnya 2 pertemuan
di dalam RPS bisa menjadi satu bab. Dua pertemuan seperti ini. Pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 saya jadikan satu bab menjadi bab 11. Judulnya isu kontemporer dalam SIM. Itu sub CPMK pertemuan ke-11 dan sub CPMK pertemuan ke-12. Subbab di dalam bab 11 ini diambilkan dari kedua pertemuan itu. Karena di pertemuan 12 itu hampir sama berkaitan dengan era digital. Atau satu pertemuan bisa menjadi dua bab. Misalnya pertemuan ke-13 menjadi bab 12 dan menjadi bab 13. Bisa. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan tingkat relevansinya, sesuaikan dengan tingkat kesesuaian. Kemudian bab 13 dan bab 14, karena di sini juga digabung, maka di outline bukunya juga digabung. Bab 12, manajemen proyek sistem informasi manajemen. Subnya diambilkan dari indikator dan bagian-bagian terpenting dari pertemuan ke-13 dan 14. Yang A, pengertian manajemen proyek SIM, prosedur penyusunan proyek SIM, dan cara sederhana penyusunan proyek SIM. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah memiliki outline begini, maka Bapak Ibu insya Allah bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyelesaian buku ajar. Karena menulis buku ajar itu tidak hanya sekedar menulis, tetapi harus punya peta konsep. Peta konsep itu adalah outline itu sendiri. Sehingga outline ini memudahkan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan. Bapak Ibu di dalam mengistiqomahkan. Bapak Ibu di dalam memaksa diri untuk bisa segera menuntaskan penulisan buku ini. Sehingga dengan adanya outline itu, maka Bapak Ibu tidak perlu bingung, tidak perlu kesasar ketika menyelesaikan buku ini. Karena sudah ada peta konsepnya, sudah ada jalurnya, sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya bab 12, itu subbab 1 apa atau subbab A itu apa? Pengertian manajemen proyek SIM. Maka tinggal Bapak Ibu fokus saja menulis tentang pengertian manajemen proyek SIM. Atau bab subbab 2, subbab B, prosedur penyusunan proyek SIM. Jadi bisa difokuskan sehingga tidak melebar kemana-mana. Walaupun babnya misalnya temanya agak luas seperti manajemen proyek SIM, tapi sudah ada sub-sub yang memastikan bahwa Bapak Ibu akan menulis apa. Pastikan Bapak Ibu ketika misalnya menulis bab 12 Bapak Ibu bentok dan ternyata bukunya yang ditulis belum selesai, maka Bapak Ibu bisa pindah ke bab 9. Nanti bab 9 bentok bisa pindah ke bab 1 dan seterusnya. Kalau belum selesai, kalau sudah selesai ya dilewati. Jadi kalau mengalami writer block atau mengalami kebuntuan di dalam proses menulis, maka pastikan Bapak Ibu harus bergeser dari di mana Bapak Ibu berada. Misalnya nulis bab 12 mentok, maka harus bergeser ke bab 11 dan seterusnya. Itu Bapak Ibu cara membuat outline buku ajar dari RPS. Mudah sekali dan bisa Bapak Ibu lakukan, bisa Bapak Ibu sambil belajar, bisa Bapak Ibu pastikan bahwa outline ini menjadi pegangan Bapak Ibu ketika menulis buku ajar. Tetap produktif, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.